seorang istri mbak gak usah golek bojo sing ganteng mbak yo wis elek-elekan kaya ngene gak apa-apa sing penting tanggung jawab gak usah golek bojo sing gagah gede rupane putih wis ireng-irengan kaya ngene gak apa-apa ditateni wae sing penting setia. Mbak Mimin kok sampai duwe bojo ya kok bojone rapane ganteng elek ireng kowe kok tinggal ning pasar gak enek wong doyan tapi nek bojone sampai gagah gede dhuwur ganteng rupane putih kok tinggal ning pasar iso-iso disilih tanggane tapi nek bojone rada elek ngene iki gak enek wong kudune bojo elek iki enek hikmahe Mbak akeh hikmahe digowo ning sawah kena deden Sano. Mbak Mimin sampai sebagai sosok seorang istri gak usah mencari sosok suami yang istimewa tapi sampai bisa menjadi sosok yang istimewa di hadapan sang suami. Yang dinamakan istri yang istimewa itu gimana? Ada salah satu ulama itu mengatakan yang dinamakan istri yang istimewa adalah istri yang bisa menyenangkan hati sang suami. Iso bungah ning atine bojo, iso nyeneng ning atine bojo, iso golek ridane bojo. Sampai sebagai sosok seorang istri kok iso dadi wong wedok sing iso nyenengne atine wong lanang, iso bungahne atine wong lanang, iso golek ridane wong lanang, fadilah yang nomor 1 besok sampai di yaumul kiamat bakal masuk surga tanpa hisab. Fadilah yang kedua, kok sampai iso nyenengne atine bojo, iso golek ridane bojo, dosa-dosane bapak Yasmani di alam kubur dimaafkan sama Allah gara-gara sampai berbakti sama Allah, gara-gara berbakti sama suami, gara-gara sampai taat kepada sang suami. Tapi sebaliknya kalau sampai sebagai sosok seorang istri ora iso nyenengne atine bojo, ora iso bungahne atine bojo, kok wani karo wong lanang, kata-kata sampai lebih keras dari kata-kata sang suami, kata-kata sampai menyakiti hati sang suami, kok suami tidak ridho dengan sampean, jangan harap sampean bisa mencium baunya Surga. Naudzubillah min Endali. Secantik apapun itu perempuan, sekaya apapun itu perempuan, secerdas apapun itu perempuan, itu nasnya, kodratnya harus taat kepada sang suami. Seorang perempuan ketika belum menikah, surganya seorang perempuan itu terletak kepada kedua orang tua, tapi ketika sudah menikah, surganya Mbak Wiwit Rahayu itu terletak kepada Mas Rofan sampai selama-lamanya. Tapi sebaliknya kalau Mas Rofan sampai kapanpun surganya Mas Rofan itu terletak kepada kedua orang tua. Sebab kenapa? Gede nih Mas Rofan pi ora mergo susune, gede nih Mas Rofan pi mergo susune ibuke. Nggih. Nggih. Wong wedok iki jarene wong Madiun Mas nggih. Wong wedok kuwi surga nunut neraka katut. Wong rapi kuwi penake sak klenteng sorone 3 melendeng. Mas Rofan yang dinamakan lelaki yang hebat itu bukanlah lelaki yang mempunyai harta benda yang melimpah. Yang dinamakan lelaki yang hebat itu bukanlah lelaki yang mempunyai mobil yang mewah ataupun rumah yang megah. Yang dinamakan lelaki yang hebat bukanlah lelaki yang bisa mencukupi semua kebutuhan sang istri, bukan sama sekali. Tapi yang dinamakan lelaki yang hebat adalah lelaki yang bisa menjadikan perempuannya menjadi mar'atus sholihah. Yang dinamakan lelaki yang hebat adalah lelaki yang bisa menjadikan Mbak Wiwit Rahayu menjadi seorang istri yang sholihah. Itulah yang dinamakan lelaki yang hebat. Seseorang ketika sudah menikah, bangun rumah tangga, bangun baliwismo, kebahagiaan di dalam rumah tangga, sakinahnya di dalam rumah tangga itu bukan terletak pada harta. Kita semua tahu ketika orang itu sudah menikah itu pasti butuh yang namanya sandang, pangan, lan papan. Tapi kebahagiaan di dalam rumah tangga, sakinahnya di dalam rumah tangga itu bukan terletak pada harta benda, tapi terletak pada istri yang sholihah. Maka dari itu Mas Rofan sampai sebagai sosok seorang suami, tolong jadikanlah Mbak Wiwit Rahayu menjadi sosok istri yang sholihah, biar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin Allahumma amin.
Hadirin hadirat rahimakumullah, seandainya Bapak Yasmani itu bisa hadir di sini, bisa datang di tengah-tengah kita dan bisa hadir di tengah-tengah kita, pasti dia berkata, calon menantuku Rofan Andika, anakku yang bernama Wiwit Rahayu, dia mulai kecil aku didik dia dengan ilmu agama, aku ajari dia dengan syariatnya agama, aku didik dia dengan akhlakul karimah, biar menjadi sosok istri yang solihah. Aku rela banting tulang, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, hanya untuk menafkahi anakku yang bernama Wiwit Rahayu. Aku rela banting tulang hanya untuk menafkahi anakku yang bernama Wiwit Rahayu. Dia aku